Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal dari kelompok HG1 akan mempresentasikan materi LTM saya, yaitu tentang penerapan kaitan nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan tindak pidana korupsi. Kita bahas dulu dari pengertian korupsi. Korupsi itu dia berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Kata ini sendiri dia merupakan kata kerja dari corrumper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, atau menyogok. Nah, sedangkan dalam KBBI sendiri, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan BUMN maksudnya, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau segelintir kelompok. Nah, kita tahu Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat 5 sila Pancasila yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sama halnya dengan UUD 45 yang berisi butir-butir untuk pencegahan tindak pidana korupsi berupa dasar moral yang membahas mengenai jaminan hak asasi manusia. Nah, kita telaah dari poin per poin sila Pancasila terhadap tindak pidana korupsi ini ya. Yang pertama itu kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini kan mengajarkan kita untuk takut kepada Tuhan kita. Kita tahu di semua agama manapun mencuri itu atau mengambil hak orang lain merupakan suatu kejahatan. Oleh karena itu tindak pidana korupsi tentu bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama ini. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu tindak pidana korupsi ini menyebabkan uang rakyat itu diambil. Akhirnya uang negara yang seharusnya kembali kepada rakyat itu tidak kembali kepada rakyat, dan rakyat itu berada pada garis kemiskinan. Itu tentu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pengambilan dan pencurian uang negara itu tidak beradab dan tidak memanusiakan saudara kita di bangsa ini yang lainnya. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tentu tindak pidana korupsi akan memecah belah bangsa kita, karena pengambilan uang negara dengan cara mencuri itu untuk segelintir orang atau kelompok tentu akan menimbulkan kecemburuan dan kemarahan bagi rakyat-rakyat, terutama rakyat kecil ya, karena mereka merasa uang negara yang seharusnya merupakan hak mereka untuk didapatkan itu diambil oleh segelintir orang atau kelompok. Sila keempat yaitu kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, tindakan keputusan itu harus kita ambil secara musyawarah, mengutamakan musyawarah demi kepentingan bersama. Lalu selanjutnya sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu dengan adanya tindak pidana korupsi akan memunculkan ketidakadilan sosial, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sehingga kita dapat simpulkan setelah penjabaran kelima nilai Pancasila tadi bahwa tindak pidana korupsi bertentangan dengan seluruh sila-sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya adalah bahasan tentang korupsi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak pidana korupsi itu dia dapat tumbuh subur jika tujuan penyelenggaraan ekonomi itu murni untuk kepentingan akumulasi profit di tangan segelintir orang, bukan lagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jika kita ingin serius dalam memberantas korupsi, maka kita perlu kembali menegakkan pondasi perekonomian Indonesia yang diwariskan oleh pendiri bangsa kita. Nah, di sini saya ambil pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini dia menghendaki agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, jika kita mengacu pada pasal dan ayat ini, maka kegiatan perekonomian mesti diselenggarakan secara demokratis, kerjasama dan solidaritas, sehingga tidak memungkinkan adanya segelintir tangan yang mengakumulasi
kemakmuran. Pasal 33 ini secara terang-terangan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai muara atau tujuan akhir dari kegiatan perekonomian, di mana ketika kita sudah memiliki tujuan dan berpegang teguh ketika menjalankan tujuan ekonomi itu demi kemakmuran rakyat, maka kita bisa pastikan bahwa tindak pidana korupsi itu bisa kita lawan bersama. Simpulan dari materi saya ini adalah tindak pidana korupsi ini memang menjadi musuh bersama bangsa ini, yang mana uang negara dicuri oleh segelintir orang atau kelompok demi kepentingannya masing-masing. Untuk mencegah dan mengatasi mental korupsi tersebut, kita harus kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima sila dan butir yang diwujudkan dalam Undang-Undang 1945 tentu jika kita dapat mengimplementasikannya secara baik, maka korupsi bukanlah hal yang mustahil jika untuk kita lawan bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.